Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak 10 IIS? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, kemarin kita sudah membahas KD 3.1 yang materinya berisi pengetahuan dasar geografi. Kemudian kita juga sudah membahas objek kajian geografi, aspek fisik dan aspek sosial geografi. Kemudian ada konsep geografi, prinsip geografi, dan pendekatan geografi. Saat ini kita sudah masuk ke KD 3.2, di mana kita akan membahas tentang pemetaan, kemudian ada penginderaan jauh, juga ada sistem informasi geografi. Untuk pertemuan kali ini, Ustadz akan membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. Apa saja isinya? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pemetaan. Jadi apa itu yang dimaksud dengan peta? Kemudian kita juga akan membahas tentang 3 hal penting yang ada di dalam pemetaan. Lalu setelah itu kita akan juga membahas jenis-jenis peta. Untuk pertemuan kali ini hanya ada 3 saja pokok bahasan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen peta. Oke, baik. Seperti apa pembahasan pada pertemuan kali ini? Mari kita saksikan video Ustadz. Ya anak-anak, yang pertama, apa yang dimaksud dengan peta? Lihat gambar di samping Ustadz. Nah, ini adalah contoh peta. Dari gambar ini mungkin kalian sudah memiliki sebuah bayangan tentang pengertian peta. Ya, jadi pengertian peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang ditampilkan ke dalam bidang datar dengan menggunakan skala. Nah, ini adalah peta penggunaan lahan di Desa Sukoraharjo, Kabupaten Malang. Dia termasuk ke Kecamatan Kepanjen. Ini peta buatan Ustadz waktu Ustadz kuliah dulu. Nah, peta ini menampilkan penggunaan lahan di desa tersebut. Ada sawah, kemudian pemukiman, kantor desa, sekolah, dan lain sebagainya sudah tersedia di informasinya. Nah, ada legenda, kemudian ada arah angin, ada skala. Nah, ini termasuk ke dalam komponen peta yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, Ustadz ulangi lagi pengertian peta. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang ditampilkan di dalam bidang yang datar, ya, bidang yang datar dengan menggunakan skala tertentu. Apa nih fungsi dari skala? Ya, jadi skala peta itu memberikan informasi bahwa perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Jadi kita bisa mengetahui jarak sebenarnya suatu wilayah dengan melihat skalanya. Seperti itu anak-anak. Jadi seperti inilah definisi dari peta. Kemudian lanjut, ada 3 hal penting terkait dengan peta, ya. 3 hal penting ini harus kalian ingat-ingat dalam pembuatan peta. Yang pertama, adanya pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting terkait dengan judul dan tema peta tersebut. Seperti apa ya contohnya? Ustadz ingin membuat peta rawan banjir. Ya, Ustadz ingin membuat peta rawan banjir kota Surabaya semisal. Nah, Ustadz cari di kota Surabaya daerah mana saja nih yang sering banjir ketika musim hujan datang. Nah, Ustadz memilih daerah-daerah tersebut sudah termasuk memilih fenomena di muka bumi yang dianggap penting, ya, dengan judul peta atau tema peta, yaitu peta rawan banjir di kota Surabaya. Jadi harus memilih fenomena di muka bumi yang dianggap penting untuk kalian petakan. Kemudian masuk ke nomor 2, ya. Nomor 2 ini adalah adanya proses pemindahan bentuk muka bumi ke dalam bidang yang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Jadi Ustadz ambil contoh sebuah globe, ya. Bumi globe itu kan bentuk kecilnya sebuah bumi yang bundar itu, ya. Nah, dari bentuk yang bundar tersebut
Ketika kita akan petakan, kita pindahkan ke bagian datar, bagian sebuah kertas itu anak-anak. Nah, kita menggunakan sistem proyeksi. Nah, kalian baru mengenalkan apa itu proyeksi. Jadi, proyeksi adalah teknik untuk memindahkan bentuk muka bumi ke dalam bidang yang datar. Ada apa saja yang dibahas di dalam proyeksi itu? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proyeksi juga, anak-anak. Jadi, Ustadz beri pengetahuan dasarnya saja dulu, ya, diingat-ingat. Kemudian yang ketiga, ya, yang nomor 3 ini adalah proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Semisal Ustadz membuat sebuah peta perjalanan dari kota Malang ke kota Surabaya dengan jarak sekian kilometer gitu. Nah, tetapi di peta ukurannya tidak menggunakan kilometer, tapi menggunakan sentimeter karena sudah dikecilkan melalui skala itu tadi. Nah, bagaimana kita tahu ukuran sebenarnya pada peta? Yaitu tadi dengan melihat skalanya. Minggu depan kita akan membahas bagaimana cara mencari jarak sebenarnya ataupun jarak pada peta, juga kita akan belajar mencari skala, ya. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi pembuatan peta dan tujuan pembuatan peta. Jadi kita membuat sebuah peta itu tentu ada fungsinya, ya. Yang pertama, fungsi pembuatan peta adalah menunjukkan lokasi suatu wilayah di muka bumi. Misal kalian membuat peta Jawa Timur. Nah, rumah kalian di Surabaya. Di peta, ya, pembagian kabupaten di Provinsi Jawa Timur itu biasanya warnanya dibedakan, anak. Nah, itu sudah menunjukkan lokasi suatu wilayah di muka bumi. Kemudian yang nomor 2, menggambarkan fenomena-fenomena atau bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Kita ingin membuat peta dataran tinggi. Biasanya kalau kalian lihat di atlas atau peta-peta umum lainnya, nah, untuk membedakan ketinggian suatu wilayah dibedakan menggunakan warna, anak-anak. Ya, untuk yang dataran rendah nih, semisal warnanya biasanya pada atlas ataupun pada peta umumnya adalah hijau muda. Kemudian daerah yang lebih tinggi warnanya kuning biasanya, anak-anak. Kemudian yang daerah dataran tinggi, nah itu biasanya menggunakan warna oranye seperti itu, anak-anak. Ya, kita menggunakan peta ini untuk memperlihatkan bentuk-bentuk muka bumi. Jadi tidak ada peta yang tidak menampilkan bentuk-bentuk muka buminya, tidak ada peta yang warnanya datar kecuali memang keseluruhan daerahnya itu adalah daerah dataran rendah semisal. Jadi kalau seluruhnya daerah dataran rendah, otomatis warnanya hijau muda semua. Tetapi kalau ada pegunungannya, nah itu tidak satu warna, anak-anak. Kalau semisal satu warna berarti informasi yang disajikan dalam peta itu ada yang kurang. Nah, selain warna tersebut, ada juga yang namanya peta kontur, anak-anak. Nah, peta kontur ini biasanya dia menyajikan informasi ketinggian atau sebuah relief di muka bumi, semisal pegunungan. Nah, kita ingin memetakan suatu gunung, semisal. Nah, itu ada kayak garis-garis konturnya. Seperti apa garis-garis kontur tersebut? Setelah slide ini akan kita bahas, anak-anak. Oke, kemudian kita masuk fungsi pembuatan peta yang ketiga, anak-anak. Fungsi pembuatan peta yang ketiga adalah memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Sudah Ustadz singgung sebelumnya bahwa dengan menggunakan skala, kita bisa mengetahui bahwa jarak sebenarnya daerah tersebut sekian kilometer, ya, dengan menggunakan skala. Seperti itu, anak-anak. Kemudian yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks ruangan. Nah, seperti pendekatan ke ruangan, ya, disajikan persebaran, semisal persebaran suatu fenomena. Di sini Ustadz ambil contoh persebaran bahan tambang di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat petanya kan dari ujung Indonesia, ya, yang bagian barat hingga sampai ke timur, nah kan tersebar bahan tambang seperti emas misalnya, batu bara di daerah mana kan. Nah, itu dengan menggunakan peta kita sudah mengetahui informasi dalam konteks keruangan. Seperti itu, anak-anak. Oke, sampai sini paham, ya? Baik. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembuatan peta. Yang pertama,
membantu suatu pekerjaan anak-anak. Jadi kita membuat peta itu kita juga terbantu dalam ingin mengerjakan sesuatu. Contohnya seperti yang ada di slide. Nah, konstruksi jalan. Kita membuat peta konstruksi jalan. Nah, banyak peta yang kita butuhkan. Contohnya peta topografi. Nah, dengan menggunakan jalan kita tahu, oh daerah ini daerah yang terjal, daerah ini sangat curam. Nah, jalannya harus yang berkelok-kelok supaya mudah untuk dilalui. Nah, seperti itu anak-anak tujuan pembuatan peta. Kemudian sebagai navigasi anak-anak, ya, navigasi ini digunakan ketika zaman dulu itu sudah digunakan peta ini untuk memetakan sebuah perjalanan dari pelaut-pelaut kita anak-anak. Ya, bahwa ada istilah Indonesia ini adalah nenek moyang kita seorang pelaut. Nah, itu seorang pelaut itu juga harus membawa peta anak-anak. Jadi semisal ingin menuju ke pulau A. Nah, dengan peta dia melihat jalur mana saja yang akan dilewati. Nah, itu sudah termasuk sebagai navigasi atau penunjuk jalan. Seperti itu anak-anak. Kemudian contoh yang terakhir ada perencanaan. Ya, perencanaan ini semisal kita ingin membuat sebuah bangunan atau kita membuat sebuah industri. Nah, kalau industri kan tidak bisa mepet dengan pemukiman ya, karena ditakutkan dampaknya itu limbahnya bisa ke pemukiman. Jadi dilihat itu peta penggunaan lahan suatu daerah. Nah, semisal ada pemukiman, otomatis pabriknya ini agak jauh sedikit. Seperti itu anak-anak. Jadi membantu pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, tujuan pembuatan peta adalah analisis data spasial. Dengan kita melihat informasi-informasi yang ada di dalam peta, nah kita juga sudah bisa menganalisis data spasialnya. Semisal Ustadz punya 3 peta. Ustadz punya peta curah hujan, kemudian peta rawan longsor, dan peta tanah. Ya, Ustadz ingin membuat ladang atau ingin berkebun. Nah, Ustadz melihat 3 peta tersebut. Ustadz analisis, oh daerah ini semisal dengan curah hujan yang tinggi, kemudian kemiringan lerengnya juga tinggi dan rawan longsor, otomatis tidak bisa digunakan sebagai perkebunan. Jadi Ustadz tidak memilih tempat tersebut. Nah, jadi Ustadz pilih tempat yang lain yang sekiranya tidak ada resiko longsor misalnya seperti itu. Nah, itu sudah melakukan analisis data spasial anak-anak. Oke, untuk yang ketiga, menyimpan informasi. Jadi sebuah peta disajikan peta semisal peta persebaran bahan tambang tadi ya anak-anak. Nah, itu sudah termasuk menyimpan informasi persebaran bahan tambang di Indonesia. Seperti itu anak-anak. Jadi peta ini di dalam geografi itu termasuk sebuah data yang sangat penting dalam menganalisis suatu fenomena geosfer. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu membantu dalam pembuatan suatu desain semisal. Nah, bagaimana contohnya Ustadz? Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Ustadz ingin membangun rumah, tetapi hanya ada lahan yang di dekat lahan yang mepet daerah curam gitu ya. Semisal belakangnya itu langsung agak curam. Misalnya sebuah jurang atau sebuah sungai. Nah, itu Ustadz menyesuaikan desain rumah Ustadz dengan kondisi lahan yang akan Ustadz bangun sebagai rumah. Nah, itu kita melihat petanya. Jadi semisal oh daerah belakang rumah ini adalah jurang semisal. Nah, jadi Ustadz buat kayak agak ke depan semisal supaya aman dari erosi, atau Ustadz belakangnya itu Ustadz cor semisal. Nah, itu sudah menggunakan tujuan pemetaan yang keempat ini. Jadi membantu dalam pembuatan suatu desain. Oke, tujuan pembuatan peta yang terakhir anak-anak, komunikasi informasi sebuah ruang. Nah, jadi kita melihat peta itu kita sudah melakukan komunikasi dalam konteks keruangan. Kita melihat peta topografi semisal oh daerah ini daerah dataran tinggi, oh daerah ini memiliki tebing yang sangat curam. Nah, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami kan? Kemudian Ustadz lanjutkan ke jenis-jenis peta. Perlu kalian ketahui, sudah tertera juga di dalam buku. Jenis-jenis peta ada 2. Jenis peta berdasarkan informasi yang disajikan
Dan yang kedua adalah jenis peta berdasarkan skalanya. Untuk yang jenis peta berdasarkan informasinya dibagi menjadi dua, ada peta umum dan juga peta tematik atau peta khusus. Kemudian jenis peta berdasarkan skalanya ada peta kadaster, kemudian ada peta skala besar, peta skala kecil, peta skala sedang, dan peta geografis anak-anak. Oke, kita masuk ke jenis peta berdasarkan informasi yang disajikan. Yang pertama, bisa kalian lihat di sebelah kanan Ustadz ini penjelasannya adalah peta umum, ya. Peta umum dibagi menjadi dua anak-anak, ada peta korografi dan juga ada peta topografi. Peta korografi, kita masuk ke peta korografi dulu. Peta korografi adalah peta yang menampilkan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum, ya anak-anak. Jadi peta korografi ini, satu ulangi, adalah peta yang menampilkan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah atlas. Kalau kalian punya atlas nih, tapi anak IPS wajib punya atlas ya, soalnya buat belajar untuk membuat peta, kemudian kalian juga bisa menganalisis suatu wilayah dengan menggunakan peta di atlas itu ya. Jadi Ustadz sarankan wajib punya atlas. Nah, jadi di dalam atlas itu kalian lihat, misal peta provinsi Jawa Timur atau peta Indonesia. Nah, itu kan kalau di atas kan secara umum, ada daerah-daerahnya atau kabupaten-kabupatennya, ada provinsi-provinsinya. Nah, itu termasuk peta korografi. Dia menampilkan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Kemudian peta umum yang kedua ada peta topografi. Peta topografi ini adalah peta yang menampilkan relief atau bentuk muka bumi. Yang Ustadz singgung pada slide sebelumnya, peta yang menampilkan sebuah relief atau bentuk permukaan bumi, yaitu contohnya adalah peta kontur anak-anak. Oke, kita masuk dulu ke jenis yang masih jenis berdasarkan informasi yang disajikan. Kemudian yang kedua setelah peta umum ada peta tematik anak-anak atau peta khusus. Ingat-ingat ya, kalau ada di soal istilah peta tematik, dia termasuk peta khusus, bukan peta umum anak-anak. Jadi peta tematik ini adalah peta yang menggambarkan kenampakan fenomena-fenomena tertentu secara spesifik ya anak-anak. Ya, Ustadz ulangi, peta tematik atau peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan fenomena tertentu di permukaan bumi secara spesifik. Contohnya ada peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, kemudian ada peta pertambangan, peta rawan banjir. Nah, itu termasuk peta khusus karena hanya menyajikan fenomena-fenomena yang spesifik di dalam sebuah peta itu. Nah, contoh selanjutnya nih ada di sebelah kiri Ustadz, yaitu ada peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur. Nah, peta ini termasuk peta tematik anak-anak karena menyajikan, ya, karena hanya menyajikan sebaran COVID-19 di Jawa Timur. Nah, kemudian ada yang warna orange, kemudian ada yang warna merah. Nah, warna merah ini kan termasuk daerah yang masyarakat yang terjangkit COVID-19 itu banyak. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada yang daerah biru yang masih aman, ini sudah sejak awal-awal sebaran COVID-19 di Jawa Timur. Kalau sekarang sudah, Ustadz rasa masih sangat parah ya anak-anak. Oke, jadi seperti inilah contoh dari peta tematik. Masih banyak peta tematik lainnya yang akan kalian temukan nanti. Kemudian lanjut. Nah, Ustadz tadi singgung apa yang dimaksud dengan peta kontur. Tadi sudah Ustadz jelaskan sedikit bahwa peta kontur adalah jenis peta yang menggunakan garis kontur, ya. Peta yang menggunakan garis kontur untuk menggambarkan ketinggian atau relief sebuah wilayah di permukaan bumi. Jadi peta kontur ini anak-anak khusus untuk menggambarkan suatu ketinggian wilayah atau relief di permukaan bumi. Diingat-ingat, kalau kalian menemukan istilah peta kontur di dalam sebuah soal atau kalian pas baca buku, nah peta kontur ini menunjukkan atau menggambarkan suatu ketinggian suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, apa itu garis kontur Ustadz? Nah, jadi garis kontur adalah
garis khayal yang digunakan pada peta untuk mewakili titik ketinggian yang sama di permukaan bumi. Nah, sekalian lihat di bawah ini anak-anak, yang ada garis-garisnya itu melingkari sebuah gunung, kemudian di petanya, di bawah petanya ada garis-garis seperti bentuk lingkaran-lingkaran yang tidak beraturan. Nah, itu adalah garis kontur anak-anak. Jadi dia adalah garis khayal yang digunakan untuk mewakili titik ketinggian yang sama di dalam peta untuk menggambarkan ketinggian suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, kalian perhatikan lagi, jadi sebuah gunung itu anak-anak ya, ada angka 40, kemudian di bawahnya ada 30, 20, kemudian 10. Nah, itu mewakili ketinggian pada sebenarnya nah, kemudian di peta juga sama diwakilkan seperti itu. Ada kemudian yang bagian bundaran kecil, kalian lihat di bagian bawah ini ada bundaran kecil. Nah, itu adalah puncaknya, puncak dari gunung tersebut. Kemudian di luarnya ada garis lagi. Nah, ketinggiannya kan beda. Ada tulisannya itu ada angka 30, kemudian ada bundaran lagi angka 20, kemudian yang paling landai 10. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi peta kontur itu seperti ini. Dia mewakili garis konturnya itu sudah mewakili titik ketinggian yang sama. Jadi dia melingkar, kemudian ada satu angka misalnya 40 gitu anak-anak. Nah, itu dia itu mewakili areanya itu sudah mewakili ketinggian yang sama, garis konturnya itu ya anak-anak. Kemudian di luarnya juga sama seperti itu. Jadi mewakili garis ketinggian yang sama. Oke, kita masuk. Ini ada ciri-ciri garis kontur. Nah, garis kontur ini memiliki ciri-ciri anak-anak. Jadi yang pertama, ciri-cirinya semakin rapat jarak antar garis menunjukkan relief atau daerah tersebut semakin curam atau semakin terjal. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi semisal kalau kalian lihat di dalam peta kontur anak-anak, ada garis yang rapat. Nah, itu daerahnya, bahwa daerah sebenarnya itu adalah curam, seperti itu anak-anak. Kemudian kalau kalian melihat garis kontur yang satu dengan yang lainnya itu memiliki jarak atau agak renggang gitu. Nah, itu daerahnya agak landai. Jadi bisa dilihat dari tingkat kerapatan dari garis kontur tersebut anak-anak. Kemudian ciri-ciri yang kedua, jika ditemukan garis kontur yang bergerigi anak-anak, biasanya dia berbentuk V gini, ya, bergerigi berbentuk V gitu. Nah, itu menandakan bahwa daerah sebenarnya terdapat sebuah lembah, ya. Jadi kalau kalian melihat garis kontur yang bergerigi, nah itu bahwa di daerah sebenarnya itu terdapat sebuah lembah. Kemudian kalau yang bergerigi, kemudian di bawahnya juga bergerigi, di bawahnya lagi juga bergerigi, nah itu biasanya menandakan bahwa daerah tersebut adalah dilewati oleh sungai, seperti itu anak-anak. Jadi dengan melihat gerigi yang ada di peta kontur atau di garis kontur, kita sudah mengetahui bahwa daerah tersebut dilewati oleh sebuah sungai. Daerah tersebut ada sebuah lembah, seperti itu anak-anak. Ciri-ciri yang ketiga yaitu jika ditemukan garis kontur yang sangat rapat anak-anak. Tadi ada nomor satu kan masih rapat, dan yang ketiga ini sangat rapat. Nah, itu menandakan adanya patahan. Apa itu patahan? Ayo, geografi harus tahu. Daerah patahan, kemudian daerah lembah, seperti itu. Nah, patahan ini anak-anak, Ustadz ambil contoh air terjun di Jawa Timur. Ada beberapa air terjun yang merupakan proses dari patahan anak. Jadi permukaan buminya itu patah gitu, patah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita patahkan sesuatu kan kelihatan tuh kayak patah gitu kan anak-anak. Kalau kalian melihat garis yang rapat tadi di dalam peta kontur, itu sudah termasuk daerah patahan anak-anak. Kalau tadi rapat itu masih curam, nah ini sangat rapat, ini sudah menggambarkan sebuah patahan. Ya, oke, Ustadz lanjut yang ciri-ciri garis kontur yang keempat anak-anak. Garis kontur itu tidak pernah memotong garis kontur lainnya. Bahwa tidak ada garis kontur yang memotong gini anak-anak, atau bersilangan gini ya, tidak ada. Adanya dia sejajar, semisal di sini puncaknya gitu kan bundar gini ya. Nah, di luar ini ada lagi bundar seperti ini. Nah, tidak ada dia yang memotong seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan peta kontur yang garis konturnya ada perpotongan seperti itu, berarti itu adalah peta kontur yang salah. Ingat-ingat ya anak-anak, bahwa garis kontur tidak ada yang memotong garis kontur lainnya, seperti itu. Jadi dia itu selain tidak
ada yang memotong garis kontur lainnya, dia selalu menutup. Jadi semisal sebuah lingkaran tuh anak. Nah, garisnya itu selalu memenuhi sebuah lingkaran di peta kontur tersebut. Oke. Kita masuk ke ciri-ciri garis kontur yang kelima atau yang terakhir nih. Garis kontur selalu menunjukkan ketinggian yang sama. Nah, tidak ada garis kontur dalam suatu lingkaran yang tidak beraturan gini ya. Nah, kalau yang di contoh tadi kan ada tulisan 40. Tidak mungkin di sebelahnya ini ada tulisan 30. Nah, itu tidak mungkin karena satu lingkaran penuh garis kontur ini sudah mewakili satu ketinggian yang sama. Diingat-ingat ya anak-anak. Jadi ada 5 ciri-ciri garis kontur. Jadi kalau kalian ingin mencatat ciri-ciri garis kontur ini silahkan. Atau kalian ingin mendownload materi Ustadz di Google Classroom juga silahkan. Sudah Ustadz sajikan semuanya. Oke anak-anak, tadi sudah membahas ciri-ciri garis kontur. Kemudian, nah ini Ustadz tampilkan contoh peta kontur anak-anak. Nah jadi ini peta geologi pertambangan ya. Bisa kalian lihat di peta ada konturnya itu anak, ada garis-garisnya itu. Nah itu adalah garis kontur. Nah kita cocokkan dengan ciri-ciri garis kontur yang tadi. Yang pertama jika garis tersebut rapat, dia menggambarkan daerah yang curam. Nah kalian cari di peta tersebut ada atau tidak garis yang rapat. Nah ada ya. Nah itu dia menggambarkan bahwa daerah tersebut curam. Kemudian ciri-ciri yang kedua ya, kalau ada garis kontur yang bergerigi, dia menandakan daerah tersebut terdapat sebuah lembah. Nah kalian lihat nih, ada kan yang bergerigi. Nah itu bahwa daerah tersebut itu ada lembahnya kalau kita pergi ke daerah asalnya. Nah seperti itu anak. Selain itu, nah kalian lihat ada garis biru putus-putus. Nah itu kan sungai. Dia melewati daerah pegunungan itu anak. Nah otomatis garis konturnya dia juga membentuk sebuah gerigi. Nah ada gerigi, kemudian di atasnya kemudian juga bergerigi. Nah itu kan daerah yang dilewati sungai. Jadi kalau di penampakan alam aslinya itu ketika kita pergi ke dataran tinggi, kalau kalian lihat sungainya kan bentuknya V seperti ini anak ya. Di dataran tinggi atau daerah pegunungan kalau ada kalau ada sungai, daerah aliran sungainya sebelahnya itu berbentuk V gitu anak. Nah seperti yang tergambar pada garis atau tergambar pada peta kontur di sebelah Ustadz ini anak. Kemudian ciri selanjutnya kemudian ada yang sangat rapat anak-anak. Nah ini menandakan bahwa daerah tersebut terdapat sebuah patahan. Oke. Kemudian ciri-ciri selanjutnya garis kontur tidak ada yang berpotongan atau memotong garis kontur lainnya. Nah, kalian lihat di sini apakah ada perpotongan? Tidak ya. Jadi setelah garis satu selesai sampai menutup seperti ini, kemudian di bawahnya itu ada garis lagi sampai menutup. Nah, tidak ada yang saling berpotongan meskipun sangat rapat garis tersebut. Ya, ingat-ingat garis kontur tidak ada yang saling berpotongan. Oke, kita masuk ke ciri yang terakhir ya. Garis kontur ini menandakan atau menggambarkan ketinggian yang sama, anak. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Di sini juga sudah tergambarkan seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis peta berdasarkan skala. Ada 5. Yang pertama Ustadz bahas ada peta kadaster atau peta teknik. Di sini skalanya sangat besar. Kisaran 1:100 sampai 1:5000. Contohnya peta jaringan jalan. Ingat-ingat ya, peta kadaster memiliki skala yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada peta skala besar. Ini di bawahnya kadaster ya anak-anak. Meskipun sama-sama besarnya, tetapi kalau yang kadaster ini skalanya sangat besar. Kalau yang peta skala besar ini skalanya besar. Kisaran 1:5000 sampai 1:250.000 ya. Skalanya kisaran 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya adalah peta perencanaan wilayah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kita lihat di skala, kita bandingkan skala kadaster, peta kadaster dengan peta skala besar. Ya, kita lihat skalanya bahwa semakin besar nominal skala itu kan ada 1:sekian. Nah, semakin besar perbandingan skala ya dari peta kadaster dengan peta skala besar itu menandakan bahwa semakin kecil skalanya itu nominal angkanya itu semakin besar. Jangan terbalik ya anak-anak, bahwa semakin kecil skalanya nominal angka di belakang titik 2 itu semakin besar. Nah itu
Begitulah skala pada peta. Kemudian yang ketiga kita masuk ke peta skala sedang. Dia memiliki skala kisaran 1/250.000 sampai 1/500.000. Contohnya peta provinsi. Buka atlas kalian, cari peta provinsi apapun, itu memiliki skala sekitar 1/250.000 sampai 1/500.000. Nah, kemudian yang keempat, peta skala kecil ya. Ini memiliki skala antara 1/500 sampai 1/1 juta. Contohnya peta suatu negara. Kalau kalian lihat peta negara Indonesia di atlas, nah ini skalanya ini sekitar 1/500.000 sampai 1/1 juta. Nah, kemudian yang terakhir ada peta skala geografis. Yaitu memiliki skala lebih dari 1/1 juta. Contohnya adalah peta dunia. Jadi seperti ini, kalau kita melihat skala peta, kalau skalanya itu kecil gitu ya, semisal saya ambil contoh 1/300.000, dia kan termasuk skala sedang. Nah dia itu masuk sebuah provinsi itu bisa digambarkan dalam peta skala seperti itu anak-anak. Nah, jadi semakin kecil skalanya, maka luas wilayahnya itu semakin besar gitu dalam sebuah peta. Seperti itu anak-anak. Oke. Bisa dipahami tentang jenis peta berdasarkan skala. Nah, sekian materi yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan pertama ini ya, pertemuan di KD 3.2 ini tentang pengetahuan dasar pemetaan. Kemudian ada jenis-jenis peta dan 3 hal penting yang harus ada di dalam pemetaan. Nah, Ustadz tambahkan lagi bahwa perlu kalian ingat anak-anak, geografi itu memiliki cabang-cabang ilmu. Nah, jadi kalau ilmu yang mempelajari tentang pemetaan itu namanya kartografi ya. Jadi kalau geografi itu, anggap saja geografi itu adalah induknya atau ibunya, memiliki cabang-cabang ilmu. Nah, cabang-cabang ilmunya itu kan anak-anaknya. Ada geologi, kemudian ada demografi. Nah, kalau yang khusus membahas tentang pemetaan ini adalah kartografi. Ingat-ingat ya, ilmu yang mempelajari tentang pemetaan adalah kartografi. Oke, baik. Karena sudah Ustadz sampaikan nih di awal, mari kita simpulkan sama-sama apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja. Definisi peta adalah gambaran suatu permukaan bumi ya ke dalam bidang datar dengan menggunakan skala. Diingat-ingat ya, jadi peta adalah penggambaran bentuk muka bumi di dalam bidang yang datar dengan menggunakan skala. Kemudian 3 hal penting tadi anak-anak. Yang pertama ada pemilihan fenomena yang dianggap penting untuk dipetakan. Kemudian yang kedua, pembinaan bentuk bumi ke dalam bidang yang datar, contohnya dengan menggunakan sistem proyeksi. Kemudian yang ketiga adalah pengecilan sebuah ukuran sebenarnya ke dalam sebuah peta dengan menggunakan skala. Kemudian ada jenis-jenis peta yang berdasarkan informasi yang disajikan, ada 2, peta umum dan peta khusus atau peta tematik, kemudian peta berdasarkan skala. Oke, untuk itu silakan kalian baca di buku karena ini sudah lengkap sekali di buku. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen peta dan juga sistem proyeksi itu seperti apa. Oke, sekian yang Ustadz dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan Ustadz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء